Selamat pagi dan shalom. Ada sukacita yang besar yang kita boleh rasakan pada saat hari ini, ketika kita boleh bertemu kembali dalam renungan harian edisi Selasa 26 Maret 2024. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya mengajak kita untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita menikmati hadirat Allah melalui perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan menuntun kita semua untuk menjalankan kehidupan kita di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Kami meneduhkan diri kami ya Allah di dalam hadirat-Mu yang kudus. Pada pagi hari ini kami bersyukur ya Bapa untuk kemurahan kasih Tuhan yang kami nikmati di sepanjang malam yang berlalu. Bahkan pagi hari ini kami diberikan kesempatan yang begitu berharga untuk menikmati hari yang baru, hari yang Tuhan sediakan bagi kami. Oleh karena itu ya Bapa, teduhkanlah kami semua di dalam sabda kebenaran-Mu yang akan kami renungkan bersama pada saat ini. Karuniakan kami Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat memahami, mengerti, serta juga dimampukan untuk mempraktekkan kebenaran-Mu di dalam langkah kehidupan kami. Berfirmanlah ya Allah, karena sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang ke-9. Demikian sabda Allah. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa memelihara kebenarannya di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ada seorang ibu yang hendak mengikuti kontes memasak. Dia punya seorang teman koki, dan koki ini ingin sekali membantu ibu tersebut. Akhirnya diberikanlah kepada ibu itu resep legendaris ayam rendang milik koki tersebut. Setiap hari ibu ini selalu membaca resep itu dan berupaya untuk menghafal resep tersebut, sehingga pada akhirnya berhasillah ia menghafal resep tersebut. Namun saudara-saudara, setelah pengumuman lomba, ia dinyatakan gagal karena ayam rendang legendaris yang ia buat ternyata tidak enak. Mengapa ia gagal? Ternyata alasannya adalah selama ia mempersiapkan diri, ia hanya berupaya untuk menghafal resep itu, tetapi tidak pernah mencoba untuk membuat ayam legendaris tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudara, hal tersebutlah yang akan terjadi di dalam kehidupan iman percaya kita kalau kita hanya tahu dan menghafal firman kebenaran tetapi tidak pernah melakukannya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam teks firman Tuhan saat ini kita melihat bersama perintah yang utama dari Allah,
yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel dari ayat 4 hingga ayatnya yang ke-9, yang dimana teks ini dikenal dengan sebutan Shema Israel. Inilah hal yang sangat mendasar dan hal yang sangat prinsip di dalam kehidupan mereka. Mereka diajarkan bagaimana menyembah satu-satunya Allah yang hidup dan benar. Tidak ada Allah yang lain kecuali Allah Israel. Mengapa? Agar bangsa Israel tidak berpaling kepada Allah lain yang tidak memiliki kuasa atas kehidupan mereka. Namun ayat yang keempat ini yang merupakan prinsip dalam kehidupan bangsa Israel tidaklah cukup untuk didengarkan saja atau hanya menjadi informasi semata bagi mereka. Oleh sebab itu, kalau kita melihat di ayat-ayat selanjutnya, mereka juga dituntut untuk melakukannya. Ketika bangsa Israel dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, iman mereka jatuh bangun karena dari masalah-masalah yang mereka alami, mereka belum total mengerti dan memahami Allah yang mereka sembah, sehingga mereka tidak mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu mereka dituntut untuk memiliki iman kepada Allah yang esa, yang dinyatakan melalui sikap mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Mengasihi Allah dengan segenap hati artinya menempatkan Allah pada prioritas utama dalam kehidupan mereka, menempatkan Allah di dalam kehidupan mereka di atas segala-galanya. Mengasihi Allah dengan segenap jiwa artinya supaya mereka rela berkorban bagi Allah dan bagi pekerjaan-pekerjaannya yang mulia. Mengasihi Allah dengan segenap kekuatan adalah memberikan tubuh dan semua potensi, karunia, serta talenta yang Allah berikan untuk melakukan kebenaran di dalam kehidupan mereka. Dan prinsip untuk mengasihi Allah yang benar itu harus diajarkan di dalam kehidupan rumah tangga, secara khusus disaksikan kepada anak-anak sebagai generasi dari bangsa Israel. Bangsa Israel dituntut untuk mengajarkan kebenarannya di dalam kehidupan anak-anak, dalam segala konteks dan juga di setiap waktu. Mereka juga harus meneladankannya di dalam sikap dan kehidupan mereka. Bahkan mereka harus memeteraikan dan menyaksikannya di dalam rumah, di lingkungan, dan di seluruh kehidupan mereka. Pengajaran mengenai menyembah Allah yang benar haruslah mendarah daging dan menjadi dasar dari apapun yang kita lakukan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Mendengar firman Allah saja tidak cukup, tetapi kita juga harus setia untuk melakukan dan mempraktekkan kebenarannya di dalam kehidupan kita, dalam sebuah wujud tingkah laku, perkataan, bahkan juga pola pikir. Setiap kita juga harus terbeban untuk mengajarkan kebenaran ini kepada keluarga kita, kepada anak-anak, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebab kita tidak tahu dan kita tidak akan bersama-sama dengan mereka sampai selama-lamanya. Bahkan kita akan meninggalkan mereka suatu saat. Akan ada banyak tantangan, juga cobaan yang akan mereka hadapi atau yang akan kita semua hadapi. Tetapi ketika kita memegang dasar yang benar,
dalam penyembahan kita kepada Allah yang benar, maka kita akan dimampukan untuk melewati banyak hal di dalam kehidupan kita. Prinsip untuk mengenal Allah yang benar merupakan pelajaran yang harus kita lakukan seumur hidup tanpa henti, sehingga kita senantiasa dimampukan untuk mengenal Ia di dalam Yesus Kristus, Allah yang sudah berkorban bagi kita semua melalui pengorbanannya di kayu salib, menebus dosa-dosa kita semua dan membebaskan kita dari penghukuman kekal. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, setialah menjadi pendengar, tetapi yang paling penting juga menjadi pelaku firman. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kiranya kebenaran firman pada saat ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Ada sukacita yang besar, ya Allah, yang kami rasakan pada pagi hari ini ketika Engkau berkenan untuk berbicara kepada kami melalui pembacaan dan perenungan firman pada pagi hari ini. Biarlah ya Allah, melalui firman-Mu pada pagi hari ini, kami dimampukan untuk tidak saja menjadi orang-orang yang setia mendengarkan firman-Mu, tetapi terlebih lagi, kami boleh menjadi orang-orang yang senantiasa setia menjadi pelaku-pelaku firman. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang bersuka cita oleh karena pertambahan usia mereka pada hari Selasa 26 Maret 2024. Bagi saudara-saudara kami yang sedang menikmati berkat-berkat Allah melalui kesuksesan dan keberhasilan yang boleh mereka raih, biarlah dalam sukacita oleh karena anugerah dan kemurahan kasih Tuhan, mereka akan senantiasa dimampukan untuk memaknai segala hal yang terjadi di dalam bingkai kasih karunia dan anugerah pemberian yang Tuhan berikan bagi mereka. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit, yang bergumul di dalam setiap perjuangan hidup, orang-orang miskin, janda duda, anak-anak yatim piatu, orang-orang yang sedang berada dalam bencana alam, orang-orang yang berada dalam daerah-daerah perang. Biarlah ya Bapa, di dalam setiap pergumulan kami Engkau hadir, memberikan semangat dan sukacita hidup untuk senantiasa melihat bahwa Allah senantiasa berperkara dan mendatangkan kebaikan melalui setiap peristiwa-peristiwa pahit, dan di dalamnya biarlah iman percaya kami semakin bertumbuh. Kami berdoa untuk kehidupan kami di sepanjang hari ini. Biarlah ya Bapa, Engkau senantiasa mengaruniakan kami kekuatan dan kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan, supaya apapun yang kami kerjakan di sepanjang hari ini boleh mendatangkan kebaikan, baik itu bagi kehidupan kami, terlebih bagi kehidupan banyak orang. Terima kasih ya Bapa. Inilah ungkapan syukur dan syafaat kami. Di dalam Kristus Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Saudara-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.